Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat-Nya, yaitu rahmat kesehatan, keselamatan, dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga kita pada siang hari ini dapat hadir secara daring di acara webinar pelatihan penyusunan proposal KBMI Prodi PGSD dengan sehat walafiat. Amin. Selawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya hingga akhir hari nanti. Nah, acara webinar pelatihan penyusunan proposal KBMI Prodi PGSD tahun 2021 ini diadakan dengan tema mengembangkan jiwa teknopreneur yang mampu bersaing di era abad 21. Nah, selanjutnya tak kenal maka kenalan ya. Ini saya Nur Puji Astuti dan juga rekan saya. Saya Ella Puspita Sekarsari. Selaku moderator akan memimpin jalannya webinar pada siang hari ini. Seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi, webinar ini tidak terlalu formal atau kaku, lebih santai dibanding webinar biasanya. Di sini kita sama-sama belajar bareng, saling sharing ilmu, dan juga berbagi pengalaman dengan pembicara-pembicara yang keren, dengan harapan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang ada di sini. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah acara inti, yaitu pemaparan materi dan sharing-sharing oleh ketiga pemateri kita, dan acara yang ketiga adalah penutup. Langsung saja, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu acara webinar pelatihan penyusunan proposal KBMI Prodi PGSD. Langsung saja, acara inti pertama akan diisi oleh pemateri yang tentunya kita sudah kenal semuanya, yaitu Ibu Rusnilawati SPD MPD atau yang sering kita panggil Bu Nila. Nah, langsung saja ya teman-teman, kita sapa Bu Nila yang telah hadir di tengah forum ini. Selamat siang Bu Nila. Ya, selamat siang Mbak Nur Puji, sehat nggih? Ya, alhamdulillah sehat. Bu Nila, bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah luar biasa. Ya, wah, seperti yang kita baca di pamflet ya teman-teman, bahwa Bu Nila ini adalah peraih dana PKMK Dikti tahun 2011, juga peraih dana PMW atau Program Mahasiswa Wirausaha tahun 2012, dan belum lama ini yaitu tim pelaksana program Komunitas Wirausaha Muda atau KWM Solo tahun 2019. Luar biasa banget. Jadi tanpa basa-basi lagi, marilah kita simak bersama pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bu Nila. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bu Nila. Monggo Bu. Terima kasih Mbak Nur Puji yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Sebenarnya saya menyapa dulu para peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan hidayahnya. Salawat serta salam semoga terima curahkan dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Berkaitan dengan program kompetensi bisnis mahasiswa Indonesia KBMI yang baru ini ya, ini diluncurkan ya pada tanggal 8 Januari, 8 Februari maksud saya. Kemudian dari pihak HMP ini secara cepat ya, ini saya sangat salut sekali dengan tim dari HMP bergerak cepat untuk mengadakan
pelatihan memberikan kita ruang untuk diskusi ya, untuk meningkatkan kualitas dari penyusunan proposal nanti. Harapannya saya peserta yang saya merasa sangat beruntung bisa bertemu dengan rekan-rekan semua, karena yang mengikuti pada siang hari ini ya, ini merupakan orang-orang pilihan ya, karena kemarin pesertanya itu yang mendaftar dibatasi ya, karena keterbatasan ruang web meeting, jadi tidak bisa menampung banyak. Tapi ini nanti insya Allah akan direkam dan juga di YouTube, jadi nanti untuk rekan-rekan mahasiswa yang lain untuk belajar bersama masih bisa mengikuti. Nah, kalau penggunaan, ini salah satu bentuk penggunaan teknologi juga ya, ada erat kaitannya dengan tema yang kita usung pada siang hari ini, yaitu tentang mengembangkan jiwa technopreneurship itu. Oke, kita akan mencoba mendalami program dari kewirausahaan ini dengan secara lebih dalam ya. Jadi nanti kita cermati sungguh-sungguh ya. Jadi nanti jadi setelah ini saya harapkan rekan-rekan peserta ini memiliki luaran dalam bentuk proposal kewirausahaan. Kemudian ini sebenarnya dari kampus itu ada pembatasan sekitar 20 proposal. Jadi kenapa UMS membatasi 20 proposal? Ini sebenarnya UMS ini menyesuaikan dengan kebijakan dari program ini. Jadi setiap universitas itu hanya diizinkan mengirim 20 proposal kewirausahaan gitu. Nah, tapi jangan menjadi menurunkan semangat kita untuk belajar. Kalau misal untuk persaingan memang selalu ada ya, tetapi kita di sini niatnya untuk belajar dulu gitu. Jadi insya Allah kalau kita berusaha yang terbaik dengan waktu yang ini udah tanggal 16 ya, 16, 17, 18, 19, 20 terakhir gitu. Karena kalau misalnya mengingat tanggal ya, kalau pengalaman saya waktu mahasiswa itu upload itu sampai deadline di detik-detik terakhir itu masih berjuang gitu. Jadi kalau menurut saya 4 hari ini bisa kita sangat maksimalkan untuk membuat proposal yang berkualitas gitu. Sebelumnya mohon maaf suara saya sudah cukup atau kurang keras ya? Sudah, Bu. Sudah cukup. Sudah, Bu. Sudah cukup ya? Oke, Sudah terima cukup, Bu. kasih. Jadi kalau biasanya dulu saya ngajuin proposal gitu 1 jam sebelum itu masih 1 jam sebelum deadline ya, itu masih mencoba untuk memperbaiki gitu. Ya kita berusaha itu yang terbaik ya, maksudnya kita berusaha yang terbaik. Kalau prinsip saya pribadi, kita berusaha yang terbaik dulu, masalah gagal itu atau berhasil itu jangan kita pikirkan gitu. Insya Allah kalau kita berusaha yang terbaik, tidak ada kata gagal ya, tapi keberhasilan yang tertunda, pengalaman yang kita dapatkan selama kita membuat proposal ini akan menjadi pelajaran yang berharga buat nanti ke depannya gitu. Latar belakang dari program ini ya sebenarnya dari mencermati dari panduan ini kita bertransformasi ya di masa pandemi COVID gitu. Jadi tema yang diusung dalam program kewirausahaan ini adalah
rekan-rekan punya passion yang lebih dari yang bisa dikembangkan gitu. Jadi seorang guru itu bisa juga terampil dalam teknopreneur gitu. Itu sangat mungkin sekali gitu. Saya pun suka ya, dari S1 itu suka entrepreneur gitu. Ini suka usaha gitu, jualan makanan dan sebagainya. Nah, salah satu peran perguruan tinggi ini adalah mendorong mahasiswa supaya ketika nanti lulus itu tidak menjadi hanya pencari kerja, tetapi menciptakan lapangan kerja. Nah, ini yang perlu kita usahakan bersama-sama. Selain itu, peringkat wirausaha di Indonesia ini menempati 94 dari 137 negara. Ini cukup membuat saya sedih ya. Jadi Indonesia itu dalam secara wirausaha peringkatnya masih sangat di bawah gitu. Nah, inilah perlu adanya upaya dari para mahasiswa ya sebagai agen of change untuk melakukan suatu perubahan. Nah, di sini kan kenapa kita mengusung tema teknopreneur gitu ya? Apa sih teknopreneur itu? Gitu. Biasanya kan geo-entrepreneur gitu. Nah, kemudian ditambah dengan teknologi ya. Nah, ini jadi sekarang ini dalam berwirausaha kita sangat dekat dengan penggunaan teknologi gitu. Jadi kita juga harus berusaha supaya bisa memaksimalkan penggunaan berbagai teknologi seperti ada, kalau sekarang kan yang cukup populer itu ada Instagram, kemudian ada website, kemudian ada TikTok juga ya. Kalau menurut saya TikTok itu juga kita bisa manfaatkan untuk sudah dimanfaatkan oleh cukup banyak orang sebagai membantu usaha mereka. Jadi kata kreatif dan inovatif ini sangat erat ya dengan kondisi sekarang gitu. Ini proses ya, kita belajar kreatif dan inovatif itu butuh satu proses. Tidak bisa kita langsung pintar membuat sesuatu yang kreatif. Jadi harus ada kalau misal kalian berpikir membuat proposal itu susah ya, itu karena belum terbiasa, atau mungkin belum mencoba gitu. Kalau misal ibaratnya ada pesawat nih mau naik ya, itu pasti ada guncangan di awal ya. Di awal itu pasti ada guncangan dulu gitu. Jadi baru bisa naik ke atas. Gitu. Jadi kalau dalam membuat proposal kalian merasa itu sangat sulit, nah itu wajar. Nah, itu dialami oleh semua orang. Ya. Begitu juga saya sendiri juga pernah mengalami kesulitan dalam membuat kalimat. Tapi yang penting kita kemauan untuk mencoba. Gitu. Kemudian ada kaitan techno-entrepreneur, ya, ini dengan adanya industri 4.0 ya. Jadi sekarang jaringan internet ini sudah semakin mudah. Kayak semisal materi yang saya sampaikan ini saya sudah upload di Google Drive, nanti nanti akan langsung saya bagikan di chat ya link Google Drive-nya. Itu ada PPT yang saya tampilkan, kemudian ada panduan dan juga contoh-contoh ya. Ada beberapa contoh bisnis plan dari rekan-rekan yang sudah pernah lolos di Danai. Nah, kita perlu membaca proposal yang sudah pernah didanai itu seperti apa bentuknya, judul-judul yang pernah keterima tahun kemarin itu seperti apa.
membahas tentang technopreneurship ini secara teori ya, bahwa sebuah wirausaha atau inkubator bisnis berbasis teknologi. Model materi ini merupakan strategi terobosan baru untuk mensitasi masalah pengangguran intelektual yang semakin meningkat. Nah, tahu sendiri ya sekarang semakin banyak cukup banyak perusahaan yang merumahkan karyawan. Nah, ini menjadi suatu yang harus kita pikirkan bersama-sama gitu. Jadi khususnya rekan-rekan mahasiswa, ini menjadi harapan dari negara kita. Di dalam panduan pun kementerian menjelaskan harapan besar dari para mahasiswa untuk memunculkan ide-ide kreatif dan inovatifnya gitu. Jadi peran mahasiswa itu cukup sangat penting, tidak hanya menyuarakan dalam misal seperti demo ketika ada kebijakan yang tidak sesuai ya, saya rasa tidak hanya itu. Peran mahasiswa bisa lebih bermanfaat, lebih berperan ketika mau mencoba program yang seperti ini gitu, program kewirausahaan yang diberikan oleh kementerian ini. Kemudian sebenarnya technopreneur, bedanya dengan entrepreneur dengan technopreneur itu apa? Kalau entrepreneur ini adalah wirausaha, tapi kalau technopreneur wirausaha yang berbasis teknologi. Jadi nanti proposal yang kita susun ya itu perlu menyesuaikan dengan perkembangan yang saat ini. Gitu. Jadi technopreneur ini yang memang sedang dikembangkan. Jadi ya dalam proposal ya kita sudah seharusnya mengikuti perkembangan yang ada. Gitu. Kalau dari perkembangan technopreneur sendiri, Indonesia masih ya dalam ranking yang masih minim ya, dan targetnya juga baru 4% gitu. Kalau karya-karya kreatif dan inovatif generasi milenial ini cukup banyak sekali ya. Kalau di televisi kita sering lihat youtuber itu sering banyak yang berhasil ya menjadi konten kreator yang kreatif ya, jadi kreatif tapi bermanfaat gitu. Jadi kan sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Jadi ketika membuat suatu konten YouTuber pun itu kita harus bijaksana ya menggunakan. Jadi teknologi ini kita harus manfaatkan dengan bijaksana, dengan pintar, dengan efektif gitu untuk kemajuan dari negara kita. Secara tujuan ini KBM gitu. Jadi dari prodi apapun gitu ya. Jadi baik pendidikan, non pendidikan ini pemerintah berharap mahasiswa bisa menumbuhkan jiwa wirausahanya. Perbedaan dari entrepreneur dan technopreneur, kalau technopreneur ini tadi merupakan wirausaha berbasis teknologi. Untuk tujuan program BMI, ini adalah menumbuh kembangkan wirausaha baru yang kreatif dan inovatif. Kemudian persyaratan bagi peserta yang akan mengajukan ya, ini penting untuk kita cermati bahwa pengusul ya ini berjumlah 3-5 orang. Jadi nanti diusahakan ada tidak hanya dalam satu angkatan yang sama. Misal dari
uh, prodi lain ini tidak apa-apa, bisa mau mengajak dari prodi yang memang ada kaitan keilmuan dalam ide yang kalian buat. Tapi yang penting harus masih dalam satu perguruan tinggi. Gitu. Nah, nanti akan mendapatkan bantuan dana maksimal 25 juta rupiah per usahanya. Dan juga ada berbagai macam pelatihan wirausaha. Kategori usaha seperti apa yang perlu kita kembangkan? Di antaranya adalah bisa dalam bentuk makanan dan minuman. Nah, untuk makanan dan minuman ini sebaiknya kita berusaha untuk meningkatkan kualitas produk lokal, gitu, atau menggunakan bahan yang tidak terpakai, yang diolah sehingga bisa menjadi makanan, gitu. Ada juga jasa dan perdagangan, kemudian ilustratif, produksi atau budidaya, kemudian teknologi terapan atau rekayasa teknologi. Untuk tahap pengajuan, ini nanti untuk yang tanggal 20 ya, jajan tanggal 20 itu membuat proposal untuk diupload di sistem UMS dulu secara internal. Kemudian nanti yang telah diseleksi oleh universitas nanti akan diajukan oleh UMS dan memang dibatasi setiap universitas itu 20 proposal. Untuk login nanti perlu, ini nanti setelah tahap seleksi internal ya. Ini mahasiswa yang mengajukan usulan usaha meminta ke operan tinggi. Kemudian akan membuat akun dan untuk bisa login dan bisa mengupload. Nah, kemudian ini saya langsung ke kita ada tips bagaimana sih membuat judul menarik, ya. Jadi kalau di sini ada 2 poin utama. Yang pertama, buatlah judul dengan nama yang semenarik mungkin. Yang kedua, tunjukkan keunggulan produk wirausaha dalam judul proposal yang kita buat. Contohnya penerapannya seperti apa, Bu? Nah, ini ada contoh judul yang sudah pernah didanai ya oleh KBMI pada tahun kemarin. Kita perlu melihat-lihat seperti ini. Kenapa? Agar kita punya gambaran ide gitu. Nah, sebenarnya dari ide-ide usaha yang rekan-rekan sudah buat ya pada waktu mendaftar ini, saya melihat banyak ide yang punya potensi gitu. Nah, maka dari itu penting bagi kita membuat judul dengan nama produk. Jadi buatlah nama produk gitu. Jadi nanti dalam proposal itu kita harus membuat nama produk yang menarik gitu. Dinamai apa, akan diberikan nama apa produk kita. Misal ini contohnya Alora by Haira Nusantara. Bodycare dengan bahan alami rempah dan susu fermentasi racikan Nusantara. Di sini ada nama produknya yaitu Alora. Kemudian kita berusaha supaya dalam judul itu bisa terlihat kearifan budaya lokalnya, misal menggunakan bahan-bahan yang bersifatnya lokal gitu. Karena salah satu nilai yang sangat dinilai itu adalah kebermanfaatan dari usaha kita kepada masyarakat, kepada Indonesia, gitu ya. Jadi di sini kita perlu mengunggulkan produk kita dari sudut pandang manfaatnya, gitu. Ini menggunakan bahan alami rempah kalau di sini. Kemudian Fenix Animal Care, ya. Kalau ini bentuknya layanan kesehatan. Nah,
Di sini keunggulan dari produk ini bisa kita lihat ya, bahwa di sini berbasis digital. Itu kan seperti layanan kesehatan hewan, tapi dalam bentuk digital. Nah, saya rasa yang mengusulkan ini memiliki keahlian ya dalam bidang membuat tentang paham bagaimana kesehatan hewan gitu. Nah, kalau misal kita kesulitan menemukan ide gitu ya, kita tidak harus yang mencari sesuatu yang tidak bisa kita sulit kita buat. Misal kita tidak paham tentang kesehatan hewan, kita mau memberikan pelayanan kan pasti repot ya gitu. Jadi kalau mencari ide itu kita perlu melihat ide lingkungan sekitar kita gitu. Jadi misal di daerah kalian banyak petani sayur. Nah, kalian berusaha untuk membuat produk dengan sayur yang diolah menjadi suatu yang berbeda gitu. Ini di sini ada berkah kerapu, supplier benih kualitas ekspor. Di sini ada setiap judul itu punya kualitas yang ditunjukkan di sini. Jadi kalau ini yang tadi berbasis digital, kalau ini targetnya ya supaya kualitasnya bisa ekspor gitu. Jadi sebenarnya semua kewirausahaan yang ide-ide yang kalian sudah punya itu semuanya memiliki prospek yang bagus untuk dikembangkan. Jadi tinggal mengemas judulnya dulu ya. Jadi judul ini kalau menurut saya punya power ya, karena yang pertama kali dilihat oleh reviewer pasti judul gitu. Nah, judul ini perlu menunjukkan apa sih yang berbeda, keunggulan apa sih yang kita bisa berikan gitu. Kemudian di sini kalau yang rekan branding ini lebih ke digital marketing ya. Sebenarnya kalau banyak sih yang mengusung tema IT ya, penggunaan IT dalam wirausaha. Karena tujuan dari penggunaan IT ini adalah memudahkan konsumen gitu, baik dalam memesan atau mengirim paket barang, melihat produk-produk yang kita punya, karena sekarang kan semuanya bisa kita buat dalam bentuk video ya. Kita bisa mengupload di YouTube, diupload di Instagram gitu. Ini untuk keunggulan produk sudah. Kemudian ini ada contoh lain juga, judul yang lolos KBMI ya, antaranya pengenalan budaya Indonesia dalam dunia mode kalung dan anting dari barang bekas. Nah, jadi usahakan supaya produk kalian itu, misalnya ini salah satunya ya, bisa menggunakan barang bekas. Kemudian tetap ada nama produk ya, nama produk yang menjadi branding gitu. Kalau di sini dinamai cutting barber. Kemudian ada Mamiko Mango, masker minuman kulit mangga. Nah, di sini minuman gitu. Nah, tentunya di sini melihat ada potensi di situ ada kandungan yang bagus ya dari kulit mangga tersebut. Kalau seperti itu biasanya kita perlu membaca banyak referensi ya dari Google gitu. Misal kita tidak tahu kandungan kulit mangga apa, ya kita coba untuk cari di Google. Nah, setelah membuat judul yang power ya, punya powerful gitu, kita juga perlu melihat apa sih yang dinilai dalam proposal yang kita buat. Nah, itu penting sekali. Karena
kita harus fokus ya pada poin-poin yang menjadi penilaian. Nah, di sini yang pertama itu adalah tujuan mulia. Jadi ini menjadi poin pertama ya. Jadi perlu kita garis bawahi bahwa program kita itu punya manfaat yang baik gitu. Kemudian produknya itu kreatif inovatif. Terus jangan lupa harus ada. Jadi poin-poin penting ini harus kita harus ada. Jadi Kak, pelanggannya harus jelas, produknya, inovatifnya di mana. Terus pemasarannya itu menggunakan strategi abad 21 ya, menggunakan misalnya medsos apa. Kemudian jangan lupa ada strategi SDM. Nah, ini yang biasanya terlupa ya, strategi SDM. Jadi harus ada tugas dan tanggung jawab dari mahasiswa. Jadi ada pembagian tugas. Gitu. Kemudian keuangan. Nah, ini yang sangat penting ya, harus ada arus kas, laba rugi. Jadi kalau di contoh di contoh yang di-share oleh universitas itu ada, jadi buat usaha kalian itu keberlangsungannya itu selama beberapa bulan, misal 3 bulan atau 4 bulan terakhir itu memiliki prospek yang bagus gitu. Walaupun sebenarnya mungkin masih merintis ya, maksudnya masih merintis, tetapi terangkan di sini karena kita kan bersaing untuk mendapat berkompetisi gitu. Jadi kalian yakin bahwa pelaksanaan usaha kalian itu akan berjalan dengan lancar gitu. Nah, poin-poin penting ini harus jadi pertimbangan yang sangat kuat dari proposal kita. Kemudian, Bu, ini waktunya tinggal 4 hari. Cara cepat menyusun proposal itu seperti apa? Gitu. Nah, sebenarnya membuat proposal itu tidak sulit ya. Ya, pertama kita fokus pada ini, misal latar belakang. Di sini saya mencoba untuk mengajak rekan-rekan dalam membuat latar belakang itu jangan terlalu singkat gitu. Kalau yang dicontoh di panduan yang sudah membaca itu kan hanya nggak ada 1 lembar ya. Jadi pertama itu tuliskan ide pokok dulu gitu. Jadi kita jangan pusing dulu, mengembangkan kalimat itu tidak sulit sebenarnya. Kalau misal ingat pelajaran di waktu kita sekolah dasar ya, jadi kita membuat kalimat itu harus membuat paragraf itu, membuat karangan itu tentukan dulu ide-ide pokok yang akan kita ceritakan. Nah, untuk kewirausahaan ini ada 6 poin ya, yang ini menurut saya penting disampaikan di latar belakang. Gitu. Yang pertama, pengenalan produk dari sudut pandang masyarakat umum. Nah, maksudnya di sini sebelum menerangkan bahwa produk kalian itu inovatif, kalian ceritakan dulu produk yang sudah sebelum-sebelumnya yang terkait dengan produk kalian, yang misal tadi seperti ada masker misalnya, tadi kan masker penjual masker misal. Jadi masker ini kan biasanya dibuat dengan menggunakan apa gitu, tujuan penggunaan masker itu biasanya untuk apa. Nah, itu dikasih 1 paragraf. Kemudian paragraf kedua, tuliskan permasalahan di lapangan. Nah, dalam 1 paragraf itu kalian fokus dalam menemukan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan ide kalian dalam usaha ya, usaha yang biasanya itu masalahnya apa. Itu dituliskan di paragraf. Kemudian, nah baru paragraf ketiga kalian mulai memunculkan solusi. Ini tuliskan dulu solusi yang sebelum-sebelumnya yang sudah-sudah. Jadi tuliskan solusi yang pernah digunakan oleh orang-orang sebelumnya. Itu dalam 1 paragraf. Kemudian paragraf 4, utarakan ide kreatif kalian dan inovasi kalian.
Kemudian yang kelima, jelaskan bagaimana produk Anda ini akan berbeda dengan yang lain dan bisa menjadi solusi. Jadi meyakinkan, ya, diyakinkan kembali. Kemudian yang keenam, bisa diperkuat dengan keunggulan produk. Kalau misal kita mengembangkan 6 paragraf ini dengan paragraf minimal itu ya idealnya 4 sampai 5 kalimat lah gitu. Ini akan menjadi setidaknya 1,5 lah. Jadi tidak mungkin kurang dari 1 halaman. Dan menurut saya poin-poin ini harus dituliskan dengan runtut gitu. Jadi dari produk yang biasanya seperti apa, dan kemudian permasalahannya, solusi, kemudian inovasi yang kalian miliki. Gitu. Mohon Kemudian maaf, untuk yang sudah masuk ke waktunya sesi tinggal tanya berapa jawab. menit ya? Oh gitu. Nggih. 2 menit lagi ya. Ini ada poin-poinnya saja saya sampaikan. Ya Bu. Oke, untuk produk layanan atau usaha ini nanti kalian bisa melihat contoh yang saya berikan. Kalian ikuti penjelasan di situ. Itu kan sudah pernah didanai ya. Jadi ikuti saja alurnya, tapi kalian modifikasi sesuai dengan usaha kalian. Gitu. Jadi untuk membuat kalimat itu sebenarnya tidak sulit. Kalian ikuti aja alurnya di situ. Kemudian apa yang dijelaskan di situ kalian terapkan ke usaha kalian. Gitu. Jangan lupa kalau misal contoh yang dari kampus itu sebenarnya masih ada beberapa kekurangan. Khususnya di poin ini, manajemen produknya itu belum ada uraian tugas dan tanggung jawab mahasiswa. Gitu. Jadi masing-masing orang ini tugasnya apa itu belum ada. Manajemen keuangannya masih agak lemah ya. Jadi perhitungan BEP dan BEP harga. Apa sih BEP produk? Ini penting. Kalau misal kita mau wirausaha, mau membuat bisnis plan, itu harus diungkapkan BEP produknya. Jadi pada jumlah produk keberapa sih, jumlah barang keberapa kita tidak untung dan tidak rugi. BEP harga, pada harga berapa kita tidak untung tidak rugi. Nah ini contohnya pun nanti sudah saya upload di Google Drive, nanti link Google Drive-nya saya kirimkan di chat. Itu ada analisis keuangan juga. Kalau contoh yang dari universitas itu masih ada 5 halaman ya, maksudnya itu cukup singkat. Harusnya kita membuat itu ya antara 8 halaman lah atau 9 halaman gitu. Jadi itu masih bisa dioptimalkan sebenarnya. Kemudian ada proyeksi ke depan, jangka pendek dan menengah. Kemudian jangan lupa untuk lampiran ini penting ya, kayak misal logo, brosur Instagram, ya ini nanti pokoknya 4 hari ini kerja sama tim ya. Jadi kalau ini kan ada 4 orang, 5 orang, ini saya harapkan kompak ya antara tim itu saling bagi tugas gitu supaya ini bisa terpenuhi. Dan juga kekurangannya itu kalau yang dicontoh belum ada nomor halaman, itu penting sekali. Jadi nomor halaman itu jangan lupa. Jadi memberikan nomor halaman yang dengan format yang berbeda dalam satu file. Itu kalian perlu pelajari. Itu. Kemudian untuk referensi ya, saya sarankan kalian tetap mengkaji ide kalian itu dengan dukungan dari referensi dari artikel dan jurnal. Misal tentang masker mangga, ya kalian cari referensi tentang masker, tentang kandungan mangga, itu akan lebih memperkuat ya. Walaupun referensinya hanya 5 artikel, itu sebenarnya sudah bagus ya, 5 artikel atau kalau 10 artikel sudah sangat bagus sekali. Gitu. Kemudian untuk pendaftaran ini bisa proposal kalian untuk di sini. Mungkin waktunya cukup singkat ya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Nila. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Nah, di sesi tanya jawab ini saya akan buka 2 penanya terlebih dahulu. Silakan teman-teman yang mau tanya untuk menyalakan mic dan kameranya, atau yang ingin tanya via room chat bisa dengan format yang telah saya tuliskan di room chat ya. Silakan yang ingin bertanya.
Yuk teman-teman. Ayo, mumpung masih ada Bu Nilanya di sini, bisa tanya secara langsung. Mungkin kemarin masih bingung, ini tuh webinar apa sih, terus kok eh, mendadak banget, terus baru kita juga semuanya baru tahu itu KBMI itu seperti apa. Teman-teman bisa tanyain KBMI-nya gitu. Untuk linknya sudah saya bagikan ya. Ini link untuk melihat contoh ya, contoh beberapa contoh proposal yang pernah didanai. Ya, teman-teman bisa cek itu juga ya. Ayo, masih waktu terus berjalan. Ya, Silakan teman-teman yang ingin bertanya. dan memikirkan ide judul Nah, idenya gimana? Ini waktunya masih berapa menit ya Mbak untuk saya? Sebentar. Oh ini ada yang bertanya di chat. Oh, nggih, itu. Dari Mbak Ega, itu jika usahanya membuat suatu produk makanan dan itu baru beberapa bulan, jika belum ada legalitas produk bagaimana? Terima kasih. Monggo, Bu. Oke. Ya, terima kasih Mbak Ega Syafira ya. Ini menarik sekali dan untuk permasalahan ini sering kita jumpai ya, khususnya untuk makanan. Itu jika tidak belum memiliki legalitas seperti dari BP POM atau ini, sebenarnya tidak masalah. Asalkan kita menjelaskan bahan-bahan yang kita gunakan itu aman gitu. Jadi bahan-bahannya bagaimana, proses membuatnya seperti apa. Misal kulit mangga ya, kulit mangga dijadiin misal tadi kan minuman ya. Prosesnya bagaimana? Nah, itu perlu dijelaskan bahwa prosesnya itu aman. Kembali lagi ini adalah kompetisi ya. Jadi kita berusaha untuk meyakinkan gitu. Jadi bagaimana cara kita meyakinkan? Ya kita membuat suatu rincian keuangan dari BEP produk dan BEP harganya gitu. Jadi BEP produk yang bagus ya. Jadi ketika kalau BEP harga ada namanya break even point ya. Jika nilainya itu di bawah 100 atau di bawah angka 1 ya, maksudnya kalau 100 itu sama dengan 1 sebenarnya. Di bawah 100 itu nanti kemungkinan rugi. Gitu. Kalau di atas 100 itu sudah untung gitu. Jadi kalau untuk bagaimana sih cara menghitungnya, rumusnya, nah itu nanti bisa di-download di Google Drive yang saya berikan. Kemudian nanti setelah kegiatan ini kita akan mengadakan coaching klinik ya 2 hari lagi. Jadi kita tadi kerja sama tim ya, bagi tugas. Tadi kan saya sudah mencoba untuk bagaimana sih membuat proposal secara cepat dan berkualitas gitu. Jadi kita pertama harus fokus apa yang akan kita terangkan. Nah tadi kan poin-poin di latar belakang, kemudian poin di produk itu sudah saya tuliskan. Nah saudara kembangkan itu dan juga membaca contohnya yang pernah didanai, ikuti alurnya, ya, ikuti alurnya. Bagaimana, misal harus ada gambar, misal ada tabel, ada gambar, kita usahakan semaksimal mungkin. Kurang lebih itu ya.
Oke. Ada pertanyaan lain barangkali dari rekan-rekan yang Mana lain? teman-teman? Masih ada sisa 3 menit. Teman-teman kalau ingin bertanya, masih ada waktu. Ada lagi Bu, ini dari Oktaviana Saputri. Izin bertanya Bu, jika PKMK yang sudah diupload di UNIF kemarin, apakah boleh diupload lagi di ID yang sama? Terima kasih. Oke, bagaimana itu Bu? Oh ya, ini menarik pertanyaannya. Ya, sebenarnya ada perbedaan ya antara PKMK dengan KBMI. Ada beberapa poin yang cukup berbeda. Kalau KBMI itu lebih kepada pemerintah itu ingin membantu usaha Anda. Gitu. Kalau PKMK itu biasanya lebih kepada wirausahanya belum berjalan tidak apa-apa. Wirausahanya belum berjalan tidak apa-apa. Dulu waktu saya PKMK itu membuat kerajinan dari miniatur dari daun kering. Saya tidak bisa membuat kerajinan dari daun kering, saya sama sekali tidak pernah membuat. Tapi kalau PKMK kan biasanya lebih ke saingannya itu membuat suatu barang dari benda yang sisa benda, kita buat suatu barang baru dan bisa kita jual. Biasanya kalau PKMK seperti itu. Tapi kalau KBMI itu biasanya lebih, kalau KBMI ini lebih kepada kita mengembangkan usaha yang sudah pernah kita rintis gitu. Kita sudah usaha ini tuh sudah pernah kita rintis gitu. Kita kembangkan sesuai dengan teknopreneur ya sekarang ini gitu. Jadi kalau misalnya PKMK ini punya peluang untuk diajukan ke KBMI ya, ini bisa dirubah sesuai dengan panduan yang ada di KBMI. Namun pada poin, jadi kita poinnya itu kita arahkan bahwa usaha kita itu sudah berjalan dan kita yakin bahwa usaha ini bisa berjalan dengan baik dan bisa kita kembangkan, lebih kita kembangkan lagi seperti itu. Baik. Mungkin sudah ya Bu. Ini yang Mbak Ervina ini juga sudah terjawab oleh Bu Nila tadi. Apa perbedaan PKM dengan KBMI. Karena waktunya sudah habis ya Bu, nanti kita lanjut ke pemateri kedua seperti itu Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk rekan-rekan semua. Pokoknya tetap fokus ya. Tadi saya untuk membuat proposal dalam waktu singkat dan berkualitas. Insya Allah pasti bisa kalau misalnya kita mau mencoba. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilafan dari saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, terima kasih Bu Nila untuk materi yang luar biasa. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan juga seluruh pembicara pada siang hari ini. Semoga semuanya dapat kita terapkan semua ilmu-ilmunya. Selanjutnya saya Nur Puja Astuti dan saya Ella Uskuda Saparasari selaku moderator mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam menyelenggarakan acara ini. Selanjutnya marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.